Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Yang terhormat Ibu Dian Wismaren sebagai dosen manajemen keuangan. Di sini kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai sumber-sumber penawaran keuangan. Sebelum itu, kelompok satu ingin memperkenalkan namanya terlebih dahulu. Dimulai Mbak Dewi Atika. Saya Dewi Atika, NIM 2022 Saya Sigit Dwi Saya dengan saya Safira Daniati 2023 1135. saya Sigit Dwi Wuryanto dengan NIM 2023 11136. Oke, sumber penawaran menurut asalnya yaitu ada satu sumber internal adalah modal atau dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan. Sumber internal atau sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan adalah keuntungan yang ditahan dan penyusutan. Yang kedua ada sumber eksternal, adalah pemenuhan kebutuhan dana diambil atau berasal dari sumber-sumber dana yang di luar perusahaan. Dana yang berasal dari luar perusahaan adalah dana yang berasal dari pihak bank, asuransi, dan kreditur lainnya. Sumber eksternal perusahaan itu ada tiga ya. Yang pertama ada supplier, yang kedua ada bank, ketiga ada pasar modal. Dilanjutkan oleh Mbak Atika. Yang selanjutnya yaitu modal asing, Model modal bagi bagi perusahaan perusahaan yang yang bersangkutan bersangkutan yang yang merupakan merupakan utang utang yang pada pada saat saatnya harus dibayar kembali. dilihat dari Dilihat dari cara penggunaan dana, maka dana yang maka digunakan perusahaan perusahaan berasal berasal dari dari sumber dana jangka jangka pendek pendek dan dan jangka jangka serta serta jangka jangka panjang. yang lanjut. Yang Yang pertama pertama modal asing jangka pendek pendek itu itu ada ada rekening rekening koran koran atau atau kredit kredit yang diberikan diberikan bank kepada kepada perusahaan perusahaan dengan batas tertentu, tertentu, di mana mana perusahaan perusahaan mengambil tidak sekaligus atau atau bertahap sesuai sesuai kebutuhan kebutuhan dan dan bunga yang bunga yang dibayarkan dibayarkan hanya hanya untuk sesuai jumlah yang telah yang telah diambil. diambil. Yang Yang kedua kedua yaitu yaitu dari dari penjual. penjual. Penjual Penjual menerima menerima bayaran pembayaran harga harga dari dari barang yang barang yang dijual dijual beberapa beberapa waktu waktu kemudian kemudian setelah setelah barang barang dipesan. dipesan. Yang Yang ketiga ketiga yaitu yaitu kredit dari pembeli. kredit Kredit diserahkan oleh oleh perusahaan perusahaan sebagai sebagai pembeli kepada kepada pemasok atau supplier. pembeli Pembeli membayar membayar harga barang yang yang dibeli dibeli lebih dulu. setelah Setelah beberapa beberapa waktu waktu, barulah barulah pembeli pembeli menerima menerima barang. barang yang dibeli. Yang Yang keempat keempat yaitu yaitu kredit credit vessel. vessel. Bila Bila perusahaan perusahaan mengeluarkan mengeluarkan surat surat pengakuan pengakuan utang utang yang yang memberikan memberikan kesanggupan bayar sejumlah sejumlah utang uang tertentu kepada kepada pihak pihak tertentu tertentu dan dan pada pada saat saat tertentu. tertentu. Setelah Setelah ditandatangani, ditandatangani, surat surat tersebut tersebut dapat dapat diuangkan atau dijual dijual pada pada bank. bank. Dan Dan yang selanjutnya yaitu modal asing jangka menengah adalah adalah utang yang jangka jangka waktu waktu atau umurnya umurnya lebih dari lebih satu dari satu tahun tahun dan kurang dari satu dan dan kurang kurang dari dari 1 tahun. tahun. Itu ada Itu dua, ada dua. Yang pertama ada term loan, yaitu yaitu kredit kredit usaha usaha dengan dengan umur umur lebih dari lebih satu dari satu tahun dan tahun dan kurang dari kurang dari 10 10 tahun tahun, dibayarkan dibayarkan kembali kembali dengan dengan angsuran angsuran tetap tetap selama selama periode periode tertentu. tertentu. Dan yang Dan kedua yang yaitu kedua yaitu leasing, persetujuan persetujuan atas dasar kontrak kontrak di di mana mana pemilik dari pemilik dari aktiva atau aktiva atau lesor lesor menginginkan menginginkan pihak pihak lain lain atau penyewa atau lese untuk menggunakan menggunakan jasa jasa dari aktiva tersebut selama selama periode. periode tertentu. Selanjutnya, modal asing jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya panjang, umurnya lebih dari 10 tahun. Contoh yang pertama yaitu pinjaman obligasi atau bonds payable. Yang kedua, pinjaman hipotek atau mortgage. Yang keempat, pasar modal. Untuk mengalokasikan secara efisien arus dana dari unit ekonomi yang mempunyai surplus tabungan kepada unit ekonomi yang defisit tabungan. Yang terakhir, pasar modal. Yang pertama, pasar perdana. Pasar bagi efek yang pertama kali terbit dan ditawarkan dalam pasar modal. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar bagi efek yang sudah ada dan sudah diperdagangkan dalam bursa efek.
Demikian hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.